Dan di sepanjang tahun ini dolar Amerika tercatat melemah di 9,9% yang berpotensi menjadi penurunan tahunan terdalam sejak 2003. Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa, di mana nilai tukar rupiah menguat jelang libur panjang Natal 2025 di tengah pelemahan indeks dolar Amerika Serikat yang masih terus berlanjut. Dikutip dari data RTI hingga Rabu siang tadi, rupiah menguat tipis di 0,09% di level 16.757 per dolar Amerika. Di mana sebelumnya rupiah dibuka menguat di 0,09% di 16.750 per dolar Amerika. Sementara indeks dolar Amerika di Rabu pagi koreksi di 0,17% di level 97,775. Pelemahan ini menyusul tekanan lebih dalam di Selasa turun di 0,35% di 97,942. Dan di sepanjang tahun ini dolar Amerika tercatat melemah di 9,9% yang berpotensi menjadi penurunan tahunan terdalam sejak 2003. Pelemahan dolar terjadi di tengah dinamika kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, termasuk penerapan tarif yang agresif dan kekhawatiran pasar terhadap independensi The Fed akibat meningkatnya pengaruh politik. Selanjutnya kita akan coba update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Terhadap dolar Amerika Serikat berada di level 16.763, kemudian euro di 19.776 rupiah, pound sterling di 22.660 rupiah, kemudian terhadap yen Jepang di 107,59 rupiah. Ke topik pilihan pemirsa, indeks harga saham gabungan bergerak mendatar di sesi pertama Rabu 24 Desember atau sehari jelang libur Natal ditutup menguat tipis di 0,03% di level 8.587. Adapun sebelumnya, analis pasar modal menyebutkan IHSG berpotensi flat cenderung melemah karena investor cenderung berhati-hati menjelang libur bursa serta adanya tekanan dari pergerakan nilai tukar rupiah. Indeks harga saham gabungan bergerak fluktuatif cenderung mendatar pada perdagangan sesi pertama pada Rabu 24 Desember 2025, sehari menjelang libur Natal. IHSG ditutup menguat tipis 0,03% ke level 8.587. Total volume perdagangan tercatat mencapai 19 miliar saham dengan nilai transaksi sebesar 13,9 triliun rupiah. Pergerakan IHSG ditopang oleh 7 indeks sektoral yang berada di zona hijau, dengan sektor infrastruktur memimpin kenaikan sebesar 1,4%, sektor properti naik 0,7%, dan sektor industri menguat 0,41%. Hingga penutupan perdagangan sesi pertama, saham ASI naik 2,69%, saham BMRI menguat 0,5%, saham BNLI menguat 0,99%, saham Mora melesat 8,67%, dan saham TPIA naik 1,07%. Sebelumnya, analis pasar modal memperkirakan indeks harga saham gabungan bergerak terbatas cenderung melemah pada perdagangan Rabu. Hal tersebut karena investor cenderung berhati-hati menjelang libur bursa, serta tekanan dari pergerakan nilai tukar rupiah. VP Equity Retail Kiwam Sekuritas Indonesia Octavianus Audi menilai, pelemahan IHSG dipengaruhi depresiasi rupiah ke level 16.789 per dolar Amerika Serikat. Kondisi tersebut dinilai memicu kekhawatiran pasar terhadap stabilitas ekonomi domestik. Selain itu, sikap wait and see investor menjelang libur bursa juga turut menekan pergerakan IHSG. Kiwam Sekuritas memperkirakan IHSG bergerak cenderung melemah dalam rentan support 8.525 dan resisten 8.645. Di sisi lain, Senior Market Kartis Milai Aset Sekuritas Nafan Aji Gusta menyatakan, pelaku pasar juga tengah mencermati rilis data produk domestik bruto Amerika Serikat estimasi kedua untuk kuartal 3 2025. Ia menyebut minimnya sentimen makro domestik yang berdampak positif ke pasar modal, membuat pelaku pasar cenderung waspada terutama menjelang penutupan perdagangan. Berbagai sumber untuk ID Action. Beralih ke informasi emiten pemirsa, di mana PT Resources Asia Pasifik Tbk atau PSAB optimis bisa menggapai target penjualan dan produksi di sepanjang tahun 2025. Momentum harga emas yang masih berada dalam tren penguatan menjadi faktor pendukung bagi kinerja perseroan.
Dirangkum dari berbagai sumber, PT G Resource Asia Pasifik Tbk atau PSAB di tahun 2025 menargetkan penjualan sebesar 86.000 troy ounce emas dengan asumsi harga jual rata-rata sekitar $3.300 Amerika per troy ounce. Sehingga perseroan memperkirakan nilai penjualan hingga tutup tahun mencapai sekitar $286 juta Amerika atau setara 4,8 triliun rupiah. Dengan asumsi kurs $1 Amerika di 16.786 per dolar Amerika. Direktur PT G Resource Asia Tbk atau PSAB Sanjaya mengatakan optimistis target penjualan dapat tercapai di tengah momentum harga emas yang masih berada dalam tren menguat yang akan menjadi faktor pendukung bagi kinerja perseroan. Dari sisi operasional, perseroan terus mengoptimalkan produksi emas dari tambang Bakan di Bolang Mongondo, Sulawesi Selatan yang dikelola oleh PT G Resource Bolang Mongondo. Selain itu, perseroan juga tengah mempersiapkan pengembangan tambang bawah tanah di Tambang Penjom, Malaysia bagian dari strategi jangka menengah dan panjang. Manajemen PSAB mengaku aktif mengurangi utang secara strategis untuk memperkuat struktur permodalan dengan melunasi seluruh kewajiban obligasi rupiah. Di 21 Oktober 2025, perseroan telah melunasi seluruh sisa obligasi rupiah $32,52 juta Amerika. Di tengah pelunasan tersebut, estimasi total utang perseroan di akhir tahun 2025 diperkirakan di $248,86 juta Amerika, turun sekitar $73,46 juta Amerika dibandingkan posisi akhir Desember 2024. Berbagi sumber, IDEX Channel. Dan secara teknikal di sepanjang perdagangan hari ini saham PSAB lebih dominan bergerak di zona hijau pemirsa. Namun beberapa menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua, PSAB berbalik ke zona merah dengan mengalami koreksi yang cukup dalam. Langsung saja kita ke grafis yang pertama pemirsa, kita akan coba lihat pergerakan saham PSAB di sepanjang perdagangan hari ini. Ditutup di 23 Desember di level 560 pada sesi pertama pagi tadi dibuka menguat di 575. Kemudian beberapa menit pasca pembukaan penguatan terbatas ke 565, kemudian 957 kembali menguat ke 585. Pada pukul 11 dan 12 penutupan sesi pertama siang tadi, penguatan dari PSAB makin terbatas pemirsa dan dibuka flat di pembukaan sesi kedua. Saat ini pergerakan saham PSAB berbalik ke zona merah, melemah cukup dalam di 1,79%. Di level 555 tampaknya PSAB terdampak profit taking seiring juga dengan pelemahan dari saham-saham big cap dan juga beberapa saham konglomerasi. Sebelumnya sudah naik signifikan seiring harga emas mencatatkan rekor tertinggi di sepanjang masa. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat pergerakan saham PSAB dalam beberapa bulan terakhir. Di awal Juli, PSAB diperdagangkan di 474, awal Agustus mengalami tekanan yang cukup dalam di level 400. Awal September naik signifikan ke 500-an, Oktober penguatan terbatas di 575, sementara di 17 Oktober saham PSAB mengalami kenaikan di level atau di atas 700-an dan tampaknya ini merupakan level intraday tertinggi di beberapa bulan terakhir. Namun di November, tekanan terjadi untuk saham PSAB sudah kembali diperdagangkan di level 560, hari ini di 565 dan beberapa menit jelang penutupan sudah mengalami pelemahan di 1,79% di level Rp555 per sahamnya. Dari sisi valuasi pemirsa dengan beberapa indikator yang ada, kita akan coba lihat dari sisi PER-nya ya. Price to earning ratio di 26,06 kali, PSR-nya di 3,03 kali. Sementara dari PBV sudah berada di atas 1 kali, tepatnya di 2,72 kali dan PCFR di 5,22 kali. Kombinasi secara fundamental teknikal dan juga dari sisi valuasi dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.